Hai guys, how are you? Iya, aku harap kalian baik-baik aja dan hari-harinya tetap menyenangkan. Jadi di video kali ini Dana pengen sharing dan berbagi cerita apa sih yang Dana rasain ketika Dana punya teman bule atau teman yang bukan berasal dari Indonesia atau teman internasional. Karena di video sebelumnya, nanti aku taruh di sini linknya. Di video sebelumnya Dana kan ngobrol tuh sama salah satu temen bule Dana yang ada di Indonesia, tepatnya di Medan. Jadi kenapa sih Dana suka temenan sama mereka, alasannya itu apa gitu. Jadi di video ini Dana bakal bahas poin-poin yang Dana rasain kenapa Dana suka temenan sama orang bule. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis, karena ada poin-poin penting yang bakal kalian ngerasa, oh iya ya ternyata kayak gini punya temen bule. Oh ternyata ada dapat ilmu baru nih kalau kita punya banyak temen bule. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan like juga share karena aku bakal jadi lebih semangat untuk membuat video-video informatif buat kalian. So tanpa berlama-lama, keep on watching dan jangan lupa di subscribe. Jadi kalau misalkan kalian udah di part ini, berarti kalian masih nonton video ini dan masih penasaran ya kan? Jadi sesuai dengan judulnya, apa yang Dana rasain ketika Dana punya teman bule. Jadi singkat cerita, Dana tuh dari dulu gak bisa bahasa Inggris. Jadi dari kecil sampai kuliah memang gak bisa ngomong bahasa Inggris. Gak usah ditiru ya, jangan ditiru. Jadi kalau kalian udah punya niatan pengen belajar bahasa asing gitu, cepet-cepet deh belajar. Jangan tunggu nanti nyesal kayak aku. Aku aja nyesel kenapa baru tahun 2015 waktu itu punya niatan untuk belajar bahasa, apalagi bahasa Inggris. Ya udah, berarti sekitar lebih kurang 5 tahun aku belajar bahasa Inggris dan ya udah bisalah komunikasi sama orang asing, katakan orang bule. So, tanpa berlama-lama, kita mulai. Yang Dana rasain ketika Dana punya teman bule. Pertama, Dana belajar bahasa baru. Kalau memang dia bulenya berasal dari Inggris, ya alhamdulillah kalian tinggal belajar bahasa Inggris ya kan. Kalau misalkan teman asingnya berasal dari India, ya kalau mereka punya bahasa lebih dari satu, bukan bahasa Inggris gitu kan. Misalkan mother tongue-nya itu bukan bahasa Inggris, bahasa India. Nah, jalan tengahnya ya kalian harus bisa bahasa Inggris karena itu udah bahasa yang paling aman. Kalau kalian kenal bulenya dari Belanda atau dari mana kek, Swedia kek, apa kek, yang penting tengahnya itu kalian pasti harus bisa belajar bahasa Inggris. Harus bisa belajar bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris, harus kudu mesti, karena itu emang jalan tengahnya gitu. Kalian mau komunikasi pakai apa, ya syukur-syukur kalian udah ngerti bahasa mereka. Kalau mereka dari Prancis atau dari Jerman atau dari Belanda atau dari mana kek, yang penting kalian bisa belajar bahasa Inggris. Bahasa yang pertama itu belajar bahasa baru. Kalau udah bisa bahasa Inggris ya udah aman sebenarnya. Cuman ya kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang orang bule kalian dan kebetulan mereka bukan dari Inggris, ya udah kudu belajar bahasa mereka dah tuh. Kedua, budaya. Ya sedikit banyak pasti kalian belajar budaya mereka. Kalau mereka dari bukan dari Inggris, kita katakan aja bukan dari Inggris, tapi ya jalan tengahnya pasti kalian ngomongnya bahasa Inggris. Nah tapi kalau budayanya kan beda tuh, budaya ya kan. Nah kalau dia dari India katakan, nah ini dan beberapa informasi ini aku dapatkan dari temen aku langsung, karena aku punya teman nggak dari Inggris aja, ada yang dari India, ada dari Jerman, dari Jepang ya kayak gitu. Apa-apa pakai tangan kanan, jadi itu kayak kelihatan gak sopan kalau misalkan kalian pakai tangan kiri.
Jadi ya apapun pakai tangan kanan, mau makan, mau ngambil duit, mau salaman, iya kali salaman pakai tangan kiri ya. Jadi apa-apa kudu pakai tangan kanan. Sama juga kayak Indonesia, budayanya kan kayak gitu ya, lebih sopan pakai tangan kanan. Terus misalkan di Jerman, tuh sangat-sangat nggak boleh terlambat. Jadi mereka tuh sangat-sangat on time. Jadi kalau misalkan kalian punya niatan mau ke Jerman, budayakan dah tuh untuk on time, karena mereka nggak suka tuh namanya telat-telat. Semenit aja kalian telat, udah kalian tuh kayak buat hal yang sangat fatal, minus banget kalian di mata mereka. Nggak hanya Jerman, Belanda juga kayak gitu. Nah, budaya yang lain di Jerman tuh kayak kebiasaan mereka deh. Kalau jalan tuh jangan tuh nyelipin tangan di jaket tuh, jangan, itu kayak nggak sopan. Apalagi kalian lagi ngobrol kan sama orang terus tangan kalian di dalam jaket, itu kayak nggak sopan pokoknya sama mereka tuh. Apalagi makan ya, tangan kalian tuh ya di atas meja gitu, jangan di bawah meja, itu nggak sopan banget. Terus budaya di Belanda, Jerman atau Belanda sih kayak sama ya, mereka tuh nggak on time, jadi ya kudu on time. Nah kalau misalkan di Belanda di jalan tuh kan mereka tuh punya jalan khusus ya. Ya kalau untuk mobil ya mobil weh. Terus kalau misalkan untuk sepeda ya untuk sepeda. Jadi misalkan kalian jalan dikasih peringatan, warning, kagak boleh datu jalan di tempat yang bukan seharusnya. Ya kalau misalkan untuk sepeda ya untuk sepeda, kalian nggak boleh tuh jalan di situ. Nah kalau di Prancis ya kalian harus kayak say hello gitu dimanapun kalian berada. Enggak pun kita pendatang, buat mereka sendiri aja tuh mereka budayanya emang kayak gitu, harus halo kayak gitu. Ya emang kayak gitu ya, kita tadi udah bahas bahasa, budaya, habit, kebiasaan. Nah kebiasaan yang paling beda itu masalah WC ya. WC ya di Indonesia kan tuh kalau WC-nya tuh kebanyakan WC jongkok ya, ada sih WC duduk, cuman kan kebanyakan mostly tuh pakai WC-nya jongkok. Nah kalau orang bule datang ke Indonesia pasti mereka tuh kayak WC-nya ngapa begini gitu. Mereka biasanya WC-nya duduk, nah dikasih WC jongkok. Nah itu kebiasaan yang habit yang kita nggak temui, yang mereka nggak temui juga di sini gitu ya kan. Terus kita tuh biasanya kan kalau mau cebok tuh pakai air ya, pakai air diguyur cebok. Nah kalau mereka tuh pakai tisu. Mau di Jerman, mau di Belanda ya, mau di negara luar itu biasanya tuh pakai tisu, kagak pakai air. Itu dia kebiasaannya. Terus kadang-kadang mereka tuh jarang mandi, karena kan di negara mereka tuh dingin ya kan, ada musim yang ya salju katakan. Ya mereka jarang mandi karena dingin gitu. Terus kebiasaan lainnya kayak misalkan teman aku tuh yang dari Amerika, nanti videonya aku taruh di sini. Nah itu teman aku yang dari Amerika, dia bilang kebiasaan mereka itu for the first time kalau lihat orang lain ya, katakan orang Indonesia atau ya orang sebangsa dia lah, mereka kagak nanya tuh, mereka nggak nanya umurnya berapa, kagak boleh. Jadi misalkan kalian mau nanya, ya tanya namanya, hobinya, asalnya dari mana, ya kayak gitu aja. Jangan nanya umurnya, jangan nanya statusnya, apalagi agamanya. Untuk pertama kali kenal itu jangan deh, jangan dibuat tuh. Selain enggak sopan, mereka juga ngerasa kayak apa sih lu nanya-nanya agama gue, nanya-nanya status gue, nanya-nanya umur gue, itu kayak nggak sopan ya. Jadi jangan dilakukan. Terus poin keempat, rumah kedua. Apa maksudnya rumah kedua? Ketika kalian punya teman bule dari berbagai negara, ketika kalian datang ke negara mereka, kalian punya rumah. Kalian punya tempat yang bisa kalian datangi, yang bisa kalian tempati. Ya oke lah, katakan kalian enggak tidur datu di rumah teman kalian, enggak nginep, kalian cari hotel lah lebih baiknya, karena kan
Ya, budaya Indonesia juga kan gak enakan kalau misalkan nginep di tempat orang, ya kan. Ya, baiknya di hotel aja deh, atau cari guest house atau apalah, biar enggak ngerepotin. Nah, budaya Indonesia kan kayak gitu, gak enakan dan gak mau ngerepotin, ya kan. Kalian punya rumah dah tuh ketika kalian punya banyak temen yang enggak berasal dari Indonesia. Terus kalian juga bisa tanya informasi yang pengen kalian tanya. Misal kalian mau liburan di negara mereka, katakan Belanda atau Prancis, ya kalian tinggal tanya destinasi yang paling bagus tuh apa ya, di mana ya, jaraknya berapa lama ya, tuh kalian jadi lebih enak gitu untuk mengatur tempat-tempat yang mau kalian kunjungi karena kalian punya teman di negara tersebut, apalagi di asli situ. Terus poin selanjutnya, makanan. Ini juga penting. Poin yang ya semua orang pasti paham lah ya, kalau misalkan orang yang nggak berasal dari Indonesia, mereka tuh jarang banget makan nasi. Mereka tuh ya biasanya makan roti, apalagi kalau misalkan dia tuh dari Jerman atau Belanda. Nah, mereka tuh biasanya makan roti. Mereka tuh jarang makan nasi, bahkan enggak makan nasi di satu hari itu, atau cuman ya katakan makan beratnya itu cuman sekali sehari, atau ya makan roti weh. Jadi mereka bisa ganti ke gandum atau ke kentang, ya pakai karbohidrat yang mereka rasa mereka sering makan, atau emang kebiasaannya makan kayak gitu, nggak makan nasi. Jadi kalau kalian pengen ke negara luar, apalagi untuk settle, pengen stay di negara tersebut, biasain jangan makan nasi, karena mereka nggak makan nasi. Kalau kita makan nasi sehari 3 kali, nah mereka sehari sekali aja belum tentu mah mereka makan nasi, makanya roti weh. Terus kita juga tahu tentang beda jam mereka. Katakan aku punya teman di Jerman, nah beda Indonesia apalagi Medan, Jerman itu kayak sekitar 5 jaman kayak gitu, 5 jam bedanya. Terus kalau misalkan Indonesia, ya tempat aku aja ya, Medan, kita katakan Medan India tuh kayak sekitar 1,5 jam bedanya. Kenapa aku tahu? Karena aku punya teman di negara tersebut kayak gitu. Jadi poin-poinnya tuh kalian kalau misalkan punya banyak temen orang yang berasal dari luar Indonesia, kalian bisa belajar bahasa baru, kalian tahu budaya mereka, kalian tahu habit mereka, misalkan jarang mandi, atau kalian tahu tentang makanan mereka, kalian punya rumah ketika kalian datang ke negara mereka, kalian tahu beda-beda jamnya, dan banyak lagi informasi yang bisa kalian peroleh ketika kalian punya teman orang bule. Kalau misalkan kalian udah deket tuh sama mereka, kalian bisa tanya apa aja yang mau kalian tanya gitu. Jadi jadi banyak hal yang bisa kalian peroleh, ilmu baru ketika kalian punya teman yang bukan berasal dari Indonesia. Itu yang aku rasain. Apalagi orang bule tuh nggak menye-menye, nggak drama, ya paling ngerasa itu. Pasti kalau misalkan kalian nih yang nonton punya teman orang bule, pasti kalian ngerasain bedanya. Mereka nggak menye-menye, nggak banyak drama, ya kan. Terus mereka juga on time, terus mereka tuh terstruktur planningnya, 5 tahun lagi mau kayak gimana, 2 tahun lagi mau ngapain, besok planningnya apa, minggu depan, udah terstruktur dah tuh schedule mereka. Jadi mereka memang emang udah dididik kayak gitu dari kecilnya, jadi ya emang mereka seperti itu gitu. Jadi dan kita belajar, oh ternyata tuh mereka kayak gini ya, oh ternyata budaya mereka tuh kayak gini ya. Jadi banyak hal yang bisa kalian dapetin ketika kalian punya teman dari berbagai negara. Jadi itu ada beberapa poinnya. Kalau kalian ngerasain poin yang lain, boleh kalian taruh di komentar, atau kalian bisa kasih masukan next video mau cerita tentang apa. Jadi itu dia poin-poin yang aku rasain sendiri, pengalaman pribadi Dana. Mungkin kalian sekarang punya gambaran nih, oh ternyata asik juga nih punya teman bule. Ya positifnya banyak yang bisa kalian dapetin.
yang ambil positifnya aja, yang negatifnya kagak usah, buang-buang aja dah tuh. Kalau misalkan dapat hal-hal yang enggak sesuai dengan pemikiran kalian, buang aja. Tapi kalau misalkan dapat sesuatu yang baik, ya terapin. Kalau dapat hal positif kan biasanya kita ngerasa kayak, wah bagus nih untuk dicontoh, kan gitu ya. Jadi selamat mencoba. Karena aku juga udah ngerasain dalam 2 tahun terakhir temenan sama bule, dan beberapa juga dekat. Jadi emang ya itu yang aku rasain poin paling signifikannya. Itu dulu video dari Dana. Nanti Dana bakal cerita lagi tentang pengalaman pribadi Dana yang lain. Kalian bisa taruh sesuatu komentar yang mungkin kalian pengen aku ceritain tentang apa, terserah kalian, boleh komen di bawah, aku tunggu. So, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, sampai detik ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena subscribe gratis, like juga, share juga. Thank you guys udah nonton. See you on the next video. Bye-bye.